to gather weapons, throw smoke bomb to the boss. Halo pecinta film zombie. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Zombiepura yang rilis pada tahun 2018 dan berasal dari Singapura. Film bergenre horor komedi ini bercerita tentang perjuangan seorang tentara untuk menyelamatkan diri dari kamp militer yang tiba-tiba dipenuhi oleh zombie. Parahnya, dia adalah seorang pemalas. Namun di balik itu ternyata dia memiliki keberanian yang akhirnya membuatnya menjadi seorang penyelamat. Langsung saja, kita buka pintu teaternya. Konon, pada suatu malam di pinggir sebuah hutan, seorang tentara yang sedang pup tiba-tiba mendengar suara berisik dari arah hutan. Awalnya dia hanya mengabaikan, namun karena suara itu kembali mengganggu, maka dia mencoba menegur. Tapi lantaran tidak ada respon, sedangkan suara yang semakin mendekat, akhirnya dia memutuskan menghentikan pupnya. Tatkala tengah mengancing celananya, secara mengejutkan kakinya ditangkap hingga dia terjatuh. Lalu terlihatlah sesosok tentara sempoyongan yang langsung menyerangnya. Dan film pun berakhir. Mantap. Lanjut, esok paginya di sebuah kamp pelatihan militer di mana tengah dilakukan upacara, seorang tentara bernama Tan Kayu justru asik bermain game. Hal ini menyebabkan rekan yang bernama Zia Tazan memintanya untuk berhenti dan segera menyimpan ponselnya. Lantas, tepat saat upacara selesai, ponselnya itu pun hang. Tapi ternyata kegiatan mereka berdua dilihat oleh sang komandan bernama Sersan Lee Xiaoon yang langsung menyita ponselnya. Di situ Sersan Lee juga melihat Kayu yang tidak menenteng senjatanya. Namun Kayu beralasan bahwa dia bukanlah prajurit tempur sehingga tidak kuat untuk menenteng senjata. Alhasil, sang Sersan yang mengetahui bualan itu pun menegur mereka berdua. Sayangnya, kedua tentara ini kembali ketahuan tidak mengenakan kalung identitasnya. Dan lagi-lagi mereka beralasan bahwa sebagai veteran benda tersebut sudah lama hilang. Mendengar itu, Sersan Lee pun menjadi semakin marah karena kalung itulah satu-satunya identitas para tentara ketika mereka gugur di medan tempur. Tapi mereka berdua terus membuat pembelaan diri yang tidak masuk akal, hingga akhirnya sang Sersan pun memberi hukuman. Parahnya, untuk melakukan satu kali chin up pun Kayu tidak mampu. Sesaat kemudian, pimpinan mereka yang bernama Mad Dog Lee datang dan menegur Sersan Lee yang kebetulan anaknya sendiri karena Kayu dan Tazan tidak menjaga pos mereka, serta beberapa anak buahnya yang telah membuat onar. Sontak, kesempatan ini digunakan oleh Kayu dan Tazan untuk kabur. Rupanya, kamp militer itu merupakan kamp yang digunakan melatih para berandalan untuk dijadikan tentara cadangan setiap tahunnya. Sementara itu, Kayu dan Tazan yang tidak ingin menjaga gerbang mengatur rencana untuk pergi ke pusat medis dengan alasan sakit sehingga bisa bersantai di kantin. Dan sebelum itu, Kayu menyembunyikan senjatanya terlebih dahulu. Sayangnya sampai di sana, mereka mendapati banyak juga tentara yang terlihat sakit. Lalu Kayu menemui rekan lamanya yang bernama Chua yang kebetulan sedang bertugas. Di situ mereka berusaha membuat berbagai alasan agar bisa melewati antrian. Namun Chua mengatakan bahwa semua tentara yang mengantri pun memiliki sakit seperti yang mereka sebutkan. Sesaat kemudian muncullah seorang ibu kantin bernama Tante Susi yang kebetulan tetangga Kayu. Dan saat anak si tante yang bernama Xiaoling muncul, semua tentara yang sakit itu pun menengok. Apalagi ketika dia menggunakan lotion nyamuk di hadapan mereka. Widih, jadi pengen ngolesin nih. Kemudian Tante Susi meminta Ling untuk mengantarkan pesanan Kapten Yap. Dan tatkala Ling menemui Kayu, dia pun meminta lotion nyamuk yang dimiliki Ling tadi. Lantas dari situ dia mengajak Tazan untuk mengoleskan lotion tersebut ke mata agar mata mereka terlihat merah sehingga tidak ikut mengantri. Dan lagi-lagi tindakan konyol mereka terlihat oleh Sersan Lee. Tapi karena matanya yang sudah memerah itu, akhirnya dia pun mendapatkan izin untuk pulang oleh Kapten Yap yang merupakan seorang dokter. Dan baru saja merasa senang karena rencananya berhasil. Ternyata sang dokter mengatakan bahwa sakit pada kornea mata itu bisa menyebabkan tumor otak bahkan kelumpuhan. Sesaat kemudian Ling menyerahkan pesanan Kapten Yap. Bersamaan dengan itu, seorang tentara melaporkan bahwa ada yang terluka sehingga mereka bergegas keluar. Setelah melakukan pemeriksaan, Kapten Yap meminta anak buahnya untuk memberikan nafas buatan kepada sang pasien. Namun tiba-tiba dia bangkit menjadi zombie dan langsung menyerang. Kemudian sang zombie kembali menyerang tentara lainnya. Melihat itu, seorang tentara yang awalnya menggunakan kursi roda pun tiba-tiba sehat. Sayangnya, satu zombie lain menghadang di depan pintu.
Tidak lama kemudian, para tentara yang terinfeksi tadi pun berubah menjadi zombie. Tapi anehnya, Kayu tidak diserang. Dalam kekacauan tersebut, Sersan Lee meminta Ling untuk masuk ke dalam lemari, sementara dia harus bertahan dari serangan itu. Parahnya, Kayu yang melihatnya pun tidak membantu. Untung saja mereka berhasil masuk dan berlindung di sebuah ruangan. Di sana Sersan Lee mengatakan bahwa Ling berada di dalam lemari dan sempat mencurigai Kayu lantaran matanya merah. Tapi Kayu kembali memperdebatkan komandannya tersebut. Dan manakala mereka tengah mempersiapkan diri, di sudut ruangan ternyata ada seorang tentara yang sudah menjadi zombie. Awalnya sang zombie akan menyerang Kayu yang ada di hadapannya, tapi tiba-tiba dia beralih menyerang Sersan Lee. Karena merasa kewalahan, dia meminta bantuan Kayu yang ternyata hanya memiliki tali sehingga zombie itu pun mereka ikat. Dari situ, Sersan Lee mencoba menggunakan telepon, sayangnya tidak ada sambungan. Dan saat menanyakan ponsel milik Kayu, Kayu pun mengatakan bahwa ponsel tersebut telah dia sita sehingga sang Sersan pun merasa bersalah. Setelah melihat respon para zombie terhadap cahaya, akhirnya Kayu meletakkan senter di mulut zombie yang mereka ikat. Lantas dengan perlahan mereka merayap keluar dan menyelamatkan Xiaoling. Naas, keadaan di luar pun sudah kacau sehingga mereka terpaksa bersembunyi di dalam sebuah mobil. Mendapati luka di tangan Ling, mereka sempat mengiranya bekas gigitan zombie, tapi Ling membantahnya. Kemudian dikarenakan sering melihat cara menyalakan mobil seperti di film-film, maka Kayu pun mencobanya. Namun sayang tidak berhasil. Tidak berselang lama, tiba-tiba seorang tentara datang meminta tolong. Tapi dalam keadaan takut itu mereka tidak berani menolongnya. Melihat hal tersebut, Sersan Lee berniat mengajak mereka menuju ke kantor pusat. Namun Ling yang mengkhawatirkan keselamatan sang ibu berniat mencarinya. Mendengar itu, Kayu mengatakan bahwa mereka harus memiliki rencana dan senjata untuk melakukan misi tersebut. Lantas sejenak berpikir, Kayu segera membunyikan klakson sehingga para zombie yang berkeliaran berkumpul di sisi mobil. Setelah itu, dia meminta mereka keluar dari sisi lainnya dan pergi ke sebuah lapangan untuk mengambil senjata yang dia sembunyikan sebelumnya. Di tempat itu, mereka melihat dua zombie yang berjalan seolah masih melakukan rutinitas seperti biasa. Tatkala akan bergerak, secara tidak sengaja Kayu menimbulkan suara sehingga kedua zombie itu pun mendengar dan bergerak ke arah mereka. Mendapati sang zombie yang menginjak senjata miliknya, Kayu bergegas menariknya dan dengan cepat Sersan Lee menahan zombie tersebut. Lalu memerintahkan Kayu untuk menembaknya. Sialnya, ternyata Kayu tidak mengetahui cara menggunakan senjata. Parahnya lagi, Sersan Lee pun justru menembak ke arah lainnya. Alhasil, zombie-zombie yang mendengar pun berhamburan mengejar mereka. Untung saja memori para zombie tersebut membuat mereka berbaris di rintangan. Sehingga ketiga orang itu memiliki kesempatan untuk kabur walaupun akhirnya para zombie kembali mengejar dan bahkan tidak berhenti walaupun telah melewati berbagai rintangan. Sesampainya di kantin, Ling segera memanggil ibunya yang rupanya masih selamat bersama dengan beberapa tentara lainnya. Baru saja rolling door akan ditutup, secara mengejutkan satu zombie berhasil menyerang salah satu dari mereka. Namun sukses mereka halau sebelum zombie lainnya berdatangan. Mendapati rekan yang terinfeksi, Chua memerintahkannya untuk mengurung diri. Tapi dia justru berusaha kabur sehingga terpaksa Chua menembak kakinya. Bersamaan dengan itu, Kapten Yap melihat lengan Ling yang terluka. Walaupun Ling membantahnya, tapi mereka tetap menganggap lukanya itu bisa saja terinfeksi sehingga terjadi perdebatan di antara mereka. Dan suara tembakan Chua justru menyebabkan para zombie di luar semakin aktif berusaha masuk. Dari situ mereka pun mengurung Ling bersama rekannya yang tergigit. Sedangkan Sersan Lee dikurung bersama Tante Susi. Dan Kayu tidak dikurung karena merupakan rekan Chua. Sementara itu mereka sendiri berniat menyelamatkan diri menggunakan mobil sang kapten. Namun ternyata Kayu memberikan kode kepada mereka yang menunjukkan bahwa dia hanya berpura-pura. Manakala Chua sibuk mengalihkan perhatian para zombie ke rolling door, kesempatan itu digunakan oleh Kayu untuk mengancam Kapten Yap agar menyerahkan kunci mobilnya. Di waktu yang sama, tentara yang tergigit tadi pun berubah menjadi zombie dan berniat menyerang Ling. Tapi sama seperti Kayu sebelumnya, zombie ini pun tidak menggigit Ling dan justru berusaha menyerang mereka di luar. Mendapati zombie-zombie yang sudah berkumpul di rolling door, Chua pun membukanya dan melemparkan kunci kurungan di depan rolling door yang mulai terbuka. Lalu dia kabur bersama Kapten Yap melalui pintu lainnya. Melihat itu, Kayu bergegas mengambil kunci dan mengurung dirinya bersama rekan lainnya. Mengira Susi juga memiliki reaksi yang sama dengan Ling. Dengan bodohnya Sersan Lee mencoba mendorongnya kepada para zombie, tapi Ling menghentikannya.
Hampir saja pintu kurungan itu berhasil dibuka oleh para zombie. Tiba-tiba terdengar suara lagu kebangsaan mereka yang menyebabkan zombie-zombie tersebut terdiam seolah melakukan upacara. Rupanya lagu tersebut diputar secara otomatis ketika waktu penurunan bendera tiba. Untuk itu mereka pun bergegas keluar sementara para zombie masih mematung. Di luar mereka menemukan Kapten Yap tewas di dalam mobilnya, sedangkan Chua tidak ada bersamanya. Di tempat lainnya, terlihat Chua yang dalam keadaan terluka berusaha menuju gerbang yang juga sudah dipenuhi oleh para zombie. Dan tanpa dia sadari, ada satu zombie yang tidak bisa mendengar mendekat dan menyerangnya dari belakang. Tapi dia berhasil menghentikan zombie tersebut. Kembali ke kelompok kayu, akhirnya lagu kebangsaan pun selesai. Dan bersama dengan itu, zombie-zombie pun mulai kembali aktif. Mendapati Tarzan yang juga sudah menjadi zombie, kayu pun menjadi terpaku. Sialnya, Susi yang mencoba melindunginya justru tergigit. Alhasil, dalam keadaan terdesak itu, mereka memutuskan berlindung dan membarikade sebuah ruangan. Di dalam, dengan sedih Ling mengatakan seharusnya sang ibu tidak perlu menolong kayu. Namun ibunya mengatakan bahwa dalam hidup tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri. Mendengar itu, dengan marahnya Sersan Lee mengatakan kepada Kayu agar dia tidak bertingkah seperti seorang pecundang yang selalu lari dari tanggung jawab mulai dari awal hingga menyebabkan Tante Susi terinfeksi. Tapi Kayu terus membantahnya. Oleh karenanya, Ling meminta mereka untuk berhenti karena menurutnya mereka berdua sama saja, yang satu pecundang sementara yang lainnya arogan. Kemudian sang ibu yang sudah terluka itu pun berakhir. Namun sesaat kemudian mulai kejang-kejang dan kembali bangkit menjadi zombie. Hanya saja dia tidak menyerang Ling dan justru menyerang Sersan Lee yang berada di belakangnya sehingga terpaksa Kayu menghabisinya. Malam harinya, zombie-zombie tentara yang ada di luar gerbang akhirnya berhasil merangsek masuk. Sementara di persembunyiannya, Kayu mengakui bahwa akibat tindakannya yang sering menghindari masalah justru membawa masalah bagi orang-orang di sekitarnya. Dan Sersan Lee pun mengakui bahwa sebagai seorang komandan dia juga sebenarnya tidak pernah bisa melakukan apa-apa selain memerintah. Dari situ mereka berencana untuk menghubungi pusat militer untuk meminta bantuan. Namun untuk melakukannya mereka harus melewati zombie-zombie yang memenuhi camp tersebut. Lantas Kayu pun mulai keheranan bagaimana Ling tidak diserang oleh para zombie. Begitupun dirinya. Tapi sesaat kemudian mengingat Ling dan dirinya yang juga pernah menggunakan lotion anti nyamuk sebelumnya, maka dia menyadari bahwa zombie-zombie itu tidak menyerang mereka karena aroma tubuhnya tersamarkan oleh lotion yang dimaksud. Sontak, walaupun masih ragu, Sersan Lee memerintahkan Kayu untuk mencari lotion tersebut. Mengetahui tindakan itu sia-sia, Ling akhirnya menanyakan di mana lokasi ruang kontrol. Dan ketika keduanya lengah, dia pun menyelinap keluar. Menyadari hal itu, mereka pun mencoba melarangnya. Sayangnya, Ling tetap pergi ke ruang kontrol untuk menyalakan lagu kebangsaan. Dan selang beberapa waktu, mereka mendengar suara helikopter yang melintas. Dari situ, keduanya pun mempersiapkan dirinya layaknya seorang tentara. Sementara itu, berhasil melewati para zombie dengan selamat, maka Ling memutuskan naik menuju ruangan yang terlihat terang. Sesampainya di sana, Ling segera menyalakan lagu kebangsaan mereka. Dan melihat zombie-zombie yang sudah mulai mematung, lantas Sersan Lee dan Kayu pun keluar. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa tentara yang masih selamat. Rupanya, Chua yang masih selamat juga ada di ruangan itu. Dan merasa terancam, Ling mencoba menghabisinya. Tapi sayang senjatanya macet, sehingga dengan cepat Chua menyerangnya hingga menyebabkan musik berganti. Alhasil, zombie-zombie di luar kembali aktif dan menyerang mereka. Serangan ini sempat membuat Kayu tergigit. Untungnya tangannya sudah dililit menggunakan lakban. Kemudian pertarungan Chua dan Ling itu pun menyebabkan musik berganti-ganti, bahkan menyalakan mikrofon sehingga mereka di luar bisa mendengar suara Chua. Tidak lama kemudian dari radio terdengar tim penyelamat yang mencari Kapten Yap. Alhasil Chua segera menjawab dan mengakui dirinya sebagai Kapten Yap. Lalu dia kembali menyerang Ling hingga menyebabkan pemutar musik rusak. Akhirnya Sersan Lee dan Kayu terpaksa kembali berusaha menyelamatkan diri dari serangan para zombie hingga memutuskan memanjat tiang bendera. Naas, ada satu zombie yang melepaskan gulungan tali sehingga bendera turun dan menyebabkan mereka berdua ikut merosot. Tapi masih berhasil bertahan dan kembali berusaha naik. Parahnya, akibat dorongan para zombie, tiang bendera itu pun roboh. Alhasil, Kayu terlempar ke sebuah tembok sedangkan Sersan Lee masih bertahan. Akhirnya, dengan usaha keras, untuk pertama kalinya Kayu berhasil melakukan chin up dan menarik Sersan Lee ke atas. Sesampainya di ruangan, mereka tidak mendapati siapa-siapa. Dan bersama dengan itu, terdengar suara tim penyelamat yang meminta Kapten Yap segera menuju titik penjemputan.
Mendengar hal tersebut, mereka pun bergegas menuju ke sana dengan zombie-zombie yang mengejar. Di gerbang, akhirnya mereka bertemu dengan Chua dan Ling. Di sana mereka mencoba membujuk Chua, tapi Chua yang sudah gelap mata ini pun sontak mendorong Ling ke arah para zombie. Dan diakibatkan hal itu, justru dirinya lah yang tergigit. Melihat anak buahnya diserang, Sersan Lee berniat membantunya. Tapi mengira sang Sersan akan menyerangnya, maka Chua menembak Sersannya tersebut. Mendapati Sersan Lee sudah tidak bergerak dan mengingat jumlah peluru yang hanya 5 buah di dalam magazin, akhirnya dengan berani Kayu menyerang Chua. Lantas mengingat Chua yang sempat mengambil lotion dari tangan Sersan Lee, maka Kayu menemukannya di kantong Chua. Sementara itu, rupanya Sersan Lee masih selamat karena peluru tadi hanya mengenai kalung identitasnya. Menyadari dirinya sudah terinfeksi, dengan jahatnya Chua membuka kunci gerbang. Untung saja Sersan Lee dan Ling dengan cepat menahan gerbang. Sedangkan Kayu dan Chua malah memperebutkan lotion nyamuk tersebut. Melihatnya, Sersan Lee memutuskan meninggalkan gerbang untuk menerjang Chua. Lalu, keduanya pun segera menggunakan lotion itu. Sedangkan Ling yang sudah tidak sanggup lagi menahan gerbang pun akhirnya meninggalkannya dan berlindung di antara Sersan Lee dan Kayu. Benar saja, rupanya para zombie mengabaikan mereka dan langsung memukbang Chua. Selang beberapa waktu, helikopter yang ternyata berisi McDock Lee ini pun menjemput mereka. 28 jam kemudian, dibentuklah tim penyelamat yang terdiri dari McDock Lee, Sersan Lee dan Kayu, serta beberapa tentara lainnya. Dan film pun berakhir. Mantap.